Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita di dunia wal akhirah. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kelancaran dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang fikih, kemudian SKI, setelah itu terakhir tema. Di tema ini kita hanya belajar tentang PJOK ya, olahraga. Nah, di sini Bapak akan mulai pembelajarannya, penjelasannya dari fikih ya. Karena di slide Bapak ini tidak jelas ya, fotonya pun buram. Silahkan kalian buka halaman 22 sambil lalu dengarkan, sambil lalu lihat bukunya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam sholat jamak gitu ya. Kemarin sholat jamak itu apa? Sholat jamak itu mengumpulkan gitu ya. Nah, sholat jamak itu dikumpulkan, berarti ada dikumpulkan kapan gitu ya. Nah, sholat jamak itu ada dua. Yang pertama itu sholat jamak takdim ya. Yang kedua sholat jamak takhir ya. Jamak takdim itu berarti didahulukan ya. Contohnya seperti ini. Sholat duhur digabung dengan sholat asar digabung ke sholat zuhur, berarti itu namanya jamak takdim ya, didahulukan. Asar itu dikerjakan di waktu zuhur ya. Nah, sementara yang jamak kemudian sholat isya dikerjakan di waktu maghrib gitu ya. Sholat dulu kemudian sholat jamak takdim untuk isya-nya ya. Kemudian yang jamak takhir berarti diakhiri gitu ya, diakhirkan. Contohnya sholat duhur dikerjakan di waktu asar gitu ya. Jadi waktu duhurnya kalian tidak mengerjakan, diakhirkan di waktu asar. Kemudian sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, dijamak dengan sholat isya. Nah, ketika kalian ingin menjamak sholat maghrib ke sholat isya, kalian harus berniat ya dalam hatinya. Waktu sholat maghrib itu saya niat nanti sholat maghribnya itu mau digabung dengan sholat isya ya. Kecuali kalian lupa. Kalau memang kalian sengaja ya, tidak mau berniat seperti itu, bisa jadi ya kalian itu dianggap menggugurkan tidak mengerjakan sholat secara sengaja gitu ya, kecuali memang kalian lupa gitu ya. Nah, seharusnya kalian harus ingat terus ya, karena itu memang sholat itu kewajiban. Jadi kalau sudah masuk waktunya zuhur, kalian dapat istirahat, maka kalian berniat, ya Allah saya nanti niat sholat zuhurnya digabung dengan sholat asar gitu ya. Nah, kemudian sholat subuh ada gandingannya Pak. Nah, sholat subuh itu tidak bisa dijamak ya. Sebisa mungkin, seberat apapun ya, sejauh apapun perjalanan kalian, kalau sholat subuh harus dikerjakan tepat waktu gitu ya. Kalian harus berhenti istirahat ya, kalau dalam perjalanan gitu ya. Kalau lagi sakit kalian kerjakan seperti biasanya gitu ya. Nah, itu pembagian atau macam-macam sholat jamak. Kemudian sekarang kita masuk ke sholat qashar ya. Kemarin jamak, sekarang qashar ya. Qashar itu apa Pak? Qashar itu artinya mengurangi rakaat ya.
atau diringkas. Nah, di sini ada di buku kalian diringkas atau mengurangi. Yang awalnya rokaatnya 4, ya rokaat 4 dikurangin menjadi 2 rakaat ya. Kalau 3 tidak bisa, tetap 3. Jadi maghrib itu tidak bisa kalian tidak bisa kalian kosor. Jadi yang bisa kalian kurangi rokaatnya itu adalah sholat zuhur dan sholat asyar, kemudian sholat isya ya. Maaf, dari asar dulu, habis itu dari zuhur, habis itu asar, habis itu isya ya. Yang 4 rakaat ini bisa kalian kerjakan 2 rakaat gitu ya. Jadi kalian tidak lama sholatnya ya, biar gak ketinggalan kereta, biar gak ketinggalan bis atau segala macam. Yang sakit biar cepat selesai istirahat gitu ya. Nah, yang maghrib tetap 3 rakaat ya, tidak boleh dikosor, yang boleh hanya dijamak gitu ya. Nah, berikutnya ini sama ya, ketentuan sholat kosor itu sama ya. Apabila perjalanannya itu sangat jauh ya, kalian dalam perjalanan sampai 81 kilo seperti sholat jamak yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian apabila kalian sedang sakit gitu ya, sedang sakit atau khawatir ataupun ada bencana alam gitu, kalian boleh mengkosor sholat ya. Nah, sekarang kita mau praktek sholat ya, praktek sholat jamak ya, praktek sholat jamak dan kosor. Sekarang Bapak hanya mempraktekkan sholat jamak dulu. Nah, sholat jamak ini sama dengan sholat biasanya ya. Kalau maghrib ya 3 rakaat maghrib ya. Nah, sama Allahu Akbar ya, diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram gitu ya. Nah, kemudian habis takbiratul ihram baca Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku, bangun dari ruku, sujud gitu ya, sama dengan sholat biasanya ya. Hanya saja kalau sholat isya itu sama dengan sholat subuh. Kemudian kalau 2 rakaat, kalau zuhur sama dengan sholat subuh 2 rakaat. Kalau asar berarti sama kayak sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Nah, kemudian niatnya itu berubah ya, niatnya itu ditambah ya. Contohnya seperti ini. Coba lihat di bukunya ya, Bapak akan bacakan. Usolli fardhu zuhri ya, ini yang jamak takdim ya. Ini contohnya zuhur arba'a rakaatin jam'an taqdiman ya, takdim jam'an, takdim jamak takdim ma'al asri, beserta ya, terhadap ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Usolli, saya niat sholat fardhu zuhri, sholat fardhu atau wajib zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat, jam'an ya, dijamak, takdiman, jamak takdim atau diawali ya, ma'al asri, terhadap sholat asar ya. Jadi sholat asar zuhurnya digabung dengan sholat asar, fardhu lillahi ta'ala gitu ya. Nah, kemudian kalian sholat ya, itu ya. Kemudian setelah kalian sholat duhur ya, maka kalian sholat asarnya gitu ya. Kemudian kalian sholat asar ya, sholat asar dijamak ya, dijamak terhadap sholat duhur gitu ya. Sama, yang diubah cuman usolli fardhul asri rakaatin jam'an takdiman ma'a zuhri fardhu lillahi ta'ala gitu ya. Seperti ini ya. Sama ya, yang diubah cuman asar. Nah, yang kalian kerjakan yang waktu sholat itu pertama kali ya, contohnya asar digabung ke zuhur. Jadi zuhur duluan yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, jangan sampai dibalik gitu ya. Kemudian
yang terakhir itu cara melaksanakan sholat jamak takhir ya, berarti diakhiri. Contohnya sholat zuhur tadi dikerjakan di waktu asar ya. Berarti kalian boleh kerjakan zuhurnya dulu, kemudian baru asarnya, ataupun asarnya terlebih dahulu. Nih di sini maghrib digabung dengan isya. Di sini maghrib dulu dikerjakan boleh ya. Kemudian setelah itu sholat isyanya. Ini niatnya apa Pak? Usolli fardhul maghribi salasa. Salasa itu apa? 3. Salasa rokaatin, 3 rokaat ya. Jam'an takhiron ya. Jam'an takhiron, takhir, jamak takhir ya. Ma'al insya'i fardholillahi ta'ala ya. Fardholillahi ta'ala. Sama, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir terhadap sholat isya fardholillahi ta'ala. Setelah salam, setelah 3 rakaat baru kalian sholat isya 2 rakaat gitu ya. Jangan sampai ada jeda ya. Contohnya kalian sholat jamak ya, sholat jamak duhur dan asar. Kalian sholat duhur dulu ya, habis itu kalian setelah salam mau makan, minum, kencing, habis itu sholat jamak asarnya gitu ya. Itu tidak boleh ya. Kalian jangan ada jeda. Setelah salam langsung kalian sholat lagi gitu ya. Jangan sampai ada jeda yang lama gitu ya. Oke, itu saja untuk praktek sholatnya. Jangan lupa dihafal, dibaca ya niatnya gitu ya. Nanti takutnya nanti dihafal gitu ya. Takutnya Bapak minta hafalan sebagai praktek sholat, praktek nilai praktek untuk fikih gitu ya. Oke, sekarang kita masuk materi terakhir. Ya, materi belum ini. Oke, dengarkan ya. Bapak akan jelaskan tentang cara mereka kehidupan di masa Arab, tentang perekonomiannya ya. Mereka itu bangsa Arab itu zaman dahulu, zaman jahiliyah, meskipun mereka bodoh ya, meskipun mereka tidak tahu tentang agama ya, tidak tahu tentang Islam, tetapi mereka tahu tentang bagaimana caranya hidup ya. Contohnya mereka itu beternak ya, beternak, kemudian di situ ada bertani, setelah itu juga ada berdagang. Mereka juga sudah mengenal berdagang ya, padahal berdagang itu butuh hitung-hitungan, butuh bagaimana cara mengembalikan uang gitu ya, bagaimana mengembalikan modal gitu ya. Tapi mereka sudah bisa seperti itu meskipun mereka dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, yang pertama itu beternak ya. Beternak itu biasa mereka lakukan di kehidupan Badui itu. Kalau Badui itu orang dalam ya, orang pedalaman gitu ya. Di bangsa Arab itu mereka biasa berternak apa? Berternak unta, berternak domba gitu ya. Biasa mereka hasilnya itu susunya buat diminum sendiri ataupun dimasak. Setelah itu mereka jual gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dombanya itu bisa mereka gunakan untuk disembelih, kemudian mereka kulitnya dipakai gitu atau dijual gitu ya. Kemudian bulunya itu bisa juga mereka buat sebagai pakaian gitu ya. Nah, bedanya kalau di desa itu mereka biasanya itu beternak itu punyanya orang gitu ya. Kita mengembala itu punyanya orang, akan tetapi kalau di kota itu biasanya itu kebanyakan sudah milik diri sendiri. Kalau punya orang contohnya pada saat sudah masuk Islam seperti Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad itu mengembala kambing orang atau domba orang gitu ya. Kemudian bertani ya, bertani itu meskipun
Arab itu dikatakan sebagai tempat yang gersang, panas gitu ya. Tidak semuanya itu di sana itu disebut dengan gersang ya. Contohnya saja itu di sana ada tempat yang sudah Bapak pernah sebutkan itu uas atau disebut oasis gitu ya. Di sana itu tempatnya subur ya. Subur, jadi mereka bisa tanam sayuran, tanam buah-buahan gitu di sana ya. Jadi di situ itu memang lembah ya, kemudian ada perairan gitu ya. Jadi mereka itu bisa menanam kebutuhan pokoknya seperti sayuran kayak tadi ya, buah-buahan itu di oasis itu ya. Kemudian ada juga tempat di Yaman itu atau Taif, Madinah tuh itu tidak sama sekali tidak terlihat sungai ya, tidak terlihat sungai, akan tetapi di sana pun wilayah itu subur ya. Mereka bisa tanamin untuk buat pohon kurma gitu ya, kopi atau gandum gitu ya sebagai bahan pokok mereka ya, untuk mereka makan ya. Di mereka pun kurma pun mereka dipakai, sangat bermanfaat bagi mereka ya, terutama buahnya itu bisa mereka makan, bisa mereka jual gitu ya. Kemudian biji kurmanya itu bisa mereka kasih ke unta gitu, bahan makan unta gitu ya. Kemudian apalagi kayu keringnya bisa untuk dibakar ya, kalau mereka lagi masak gitu ya. Itu kemudian itu yang mereka tanam seperti itu ya, buah-buahan, buah yang di sana itu umumnya kurma gitu ya. Kurma itu menurut mereka itu obat, dan itu pun sudah betul ya, kurma madu itu obat ya, seperti yang apa Rasulullah jelaskan, hadiskan itu ya. Memang kurma itu memang obat. Jadi kalau kita sakit ya, setidaknya kita minum madu atau makan kurma gitu ya, biar sakit kita itu sembuh ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran SKI ya. Minggu depan kita akan belajar tentang perdagangan bangsa Arab ya. Sekarang materi terakhir itu Bapak akan jelaskan tentang ini ya, bermain tapak gunung ya. Bermain tapak gunung ini sering Bapak lihat ya. Bapak dulu pun bermain, pasti kalian sekarang bermain ya. Caranya pun kalian pasti tahu ya. Kalian diundi dulu siapa yang main duluan gitu ya. Bapak buka lagi nih. Ya, kemudian kalian gaconya ya, menggunakan gaco. Kemudian gaco itu tidak boleh keluar dari garis. Kalau keluar dari garis itu kalian dianggap mati gitu ya, tidak boleh lanjut ya. Tidak boleh lanjut maksudnya itu diganti temannya yang lain gitu ya. Nah, ini namanya gunungnya ya, atau bulan-bulanan ya. Kalau Bapak sih bilangnya bulan ya, bukan gunung ya. Tapak bulan. Nah, di situ kalian bisa punya rumah nanti ya. Seperti biasa kalian lempar gaconya itu kalau sudah nyampe sini ya, sampai nyampe gunung ya, lempar dengan keadaan badan terbalik gitu ya. Nanti di situ gaconya itu sampai mana? Sampai sini, berarti rumah saya di sini gitu. Jadi saya bisa memakai dua kaki ya. Bisa pakai dua kaki di rumah saya ini ya. Dan seterusnya seperti itu. Menurut Bapak kalian sudah paham ya dengan permainan ini, karena ini memang permainan yang dikenal ya. Pasti kita kenal ya. Oke, udah itu saja untuk PJOK-nya. Sekarang bahasa Indonesia. Teks prosedur ya. Teks prosedur itu apa Pak? Nanti teks prosedur itu seperti ini contohnya ya. Cara membuat kue ya. Cara merapikan tempat tidur, itu namanya prosedur teks. Nah, prosedur teks itu merupakan teks yang berisikan prosedur atau langkah-langkah
cara mengerjakan sesuatu, yaitu namanya prosedur teks. Nah, di prosedur teks itu pasti ada judul. Nah, coba buka buku paket kalian yang tema halaman 94. Nah, ini 94. Teks prosedur ya. Halaman 94 itu ada contohnya, caranya. Judulnya cara-cara merawat tanaman, berarti itu judul ya. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah ya, maaf ini langkah-langkah ya. Duh, salah nulis. Langkah-langkah. Langkah-langkah ya. Yang pertama, pastikan tanaman mendapat cahaya yang cukup. Itu namanya langkah-langkah. Sampai 7 ini potong bunga yang layu atau mati, itu namanya langkah-langkah ya. Jadi prosedur teks prosedur itu yang pertama terdapat judul, harus ada judulnya. Kemudian langkah-langkah ya. Contohnya nanti seumpama begini. Yang pertama, seduh air sebanyak 200 ml. Kemudian siapkan kopi ya, kemudian tuang ke dalam gelas, kemudian tunggu air sampai mendidih gitu ya, kemudian tuang air. Nah, sampai selesai itu. Nah, jika ditanya judulnya itu tentang apa, maka judulnya itu yang cocok apa? Cara menyeduh kopi ya, seperti itu ya. Nah, itu namanya judulnya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya kalian sudah tahu ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran tema ya, untuk pembelajaran tema fikih dan SKI. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Oke Pak, tugasnya apa sekarang? Nah, tugasnya kalian sekarang belum ada tugas ya. Belum ada tugas ya untuk hari ini. Oke, tugasnya kalian nulis bahasa Arab aja ya, biar kalian punya tugas ya. Bahasa Arab niat sholat ya. Cara mengerjakan sholat jamaah usolli fardhu zuhri, kalian tulis ya yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, bahasa Arabnya ya. Jadi kalau nanti kalian hafalan, ingat, oh saya pernah nulis ini gitu ya. Kayak itu aja ya tugasnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.